Jadi manusia itu kalau dibiarkan apa adanya, dunia ini rusak. Jadi tetap lebih dominan dalam dirinya keinginan untuk senang, keinginan untuk untung. Apa orang-orang itu tidak tahu kalau membuang sampah di sungai itu membahayakan, merusak, mengacaukan? Tahu. Tapi apa? Nyari simpel, nyari enak. Satu-satunya yang bisa mengontrol diri manusia apa? Hukum. Jadi bukan moral. Makanya tidak ada negara, tidak ada kerajaan yang tidak punya hukum. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dibiarkan ikuti suara hatimu. Kalau ikuti saja suara hatimu, kamu nyari senang-senang mesti. Maka apa? Ikuti hukum. Makanya moral tidak bisa jadi pijakan, maka orang ini harus dipaksa untuk jadi baik. Yang memaksa jadi baik apa? Hukum yang dikendalikan oleh penguasa yang kuat. Hukumnya ada, tapi penguasanya tidak kuat, sama aja. Sebagus apapun undang-undangmu, kalau pemerintahannya lemah, tidak gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita masih di daratan Tiongkok dengan para filosof kunonya. Malam ini kita mengambil tokoh yang gagasannya agak beda dengan kemarin. Dan yang malam ini kita bahas legalisme. Tokoh legalisme itu yang malam ini kita angkat, Han Feizi. Ya, nama aslinya Han Fei. Akhiran Z itu biasanya untuk sebagai penghormatan. Kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia diterjemah Guru Han Fei. Oke, bismillah, kita awali belajar. Alirannya tadi saya sebut namanya legalisme. Jadi legalisme itu berarti fokusnya pada legal. Legal itu maksudnya hukum. Yang belajar kajian Islam kadang-kadang ada istilah fikih sentris. Nah, itu kayak legalisme ini. Jadi fokus pada ajarannya. Asumsinya apa? Aliran legalisme yang dikembangkan oleh Han Feizi ini. Han Feizi ini bukan orang pertama yang mengajarkan legalisme. Sebelumnya ada gurunya. Gurunya namanya Zunji. Sebelumnya saya ingin mengangkat Zunji, tapi teorinya lebih lengkap di muridnya, Han Feizi. Jadi asumsinya kebalikannya Mencius minggu lalu. Kalau Mencius kemarin manusia itu kan hakikatnya baik. Kalau Han Feizi, manusia itu dasarnya jahat dan egois. Jadi hakikatnya jelek. Manusia itu lahir begitu akalnya jalan, yang dia kejar dua, yang menyenangkan dirinya dan yang menguntungkan dirinya. Bahkan sejak lahir juga nyari enak, nyari untung. Bayi itu kalau ndak enak ya nangis. Ndak bisa kok bayi disuruh sabar ya ndak iso. Ndak cocok ya nangis. Secara natural dia nyari seneng, nyari enak. Nanti kalau akalnya jalan cari untung. Jadi manusia itu kalau dibiarkan apa adanya, dunia ini rusak. Jadi kalau kalian malam ini saya bebas, kamu mau ngapain aja boleh.
Itu kalau minggu lalu ya orang kalau sesuai fitrahnya pasti baik. Tapi kalau di legalisme ini enggak. Orang itu kalau dibiarkan dunia ini rusak. Kan manusia punya hati nurani, Pak, punya suara hati, moralitas enggak. Moralitas enggak akan bisa jadi poros yang ngatur tindakannya manusia. Jadi tetap lebih dominan dalam dirinya keinginan untuk senang, keinginan untuk untung. Apa orang-orang itu tidak tahu kalau membuang sampah di sungai itu membahayakan, merusak, mengacaukan? Tahu. Tapi apa? Nyari simpel, nyari enak. Males bikin-bikin tempat sampah, buang aja di kali, simpel, cepet. Nyari enak. Apa orang itu tidak tahu kalau terlalu banyak makan nasi, terlalu banyak gula, terlalu banyak apa yang tahu. Tapi apa? Pingin enak. Jadi dasarnya manusia itu jahat kalau Hanfaisi. Jadi kebalikannya minggu lalu. Ya pilihannya terserah kalian. Minggu lalu kan rasanya Mencius itu benar bagus. Manusia itu baik, tapi malam ini loh iya Pak, manusia itu jahat ya kelihatannya. Nah, karena itu satu-satunya yang bisa mengontrol diri manusia apa? Hukum. Jadi bukan moral. Makanya ndak ada negara, ndak ada kerajaan yang ndak punya hukum. Kenapa? Karena manusia ndak bisa dibiarkan ikuti suara hatimu. Kalau ikuti saja suara hatimu, kamu nyari senang-senang mesti. Maka apa? Ikuti hukum. Makanya moral tidak bisa jadi pijakan, maka orang ini harus dipaksa untuk jadi baik. Yang memaksa jadi baik apa? Hukum. Yang dikendalikan oleh penguasa yang kuat. Hukumnya ada, tapi penguasanya tidak kuat, sama aja. Sebagus apapun undang-undangmu, kalau pemerintahannya lemah, tidak gunanya. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi penguasanya dengan hukumnya. Kenapa sih kok butuh penguasa? Ya karena orang ini kalau dibiarin hidup sendiri-sendiri tabrakan, kacau. Saling tabrakan antar keinginan untuk mencari keuntungan. Jadi manusia itu jahat, moralitas tidak bisa jadi pijakan, maka orang butuh hukum, dan hukum butuh penguasa. Itu pun tidak sembarangan penguasa, tapi penguasa yang kuat. Itu katanya Hanfaisi. Kalau penguasa yang lemah, yang tidak bisa menegakkan hukum, ya sama saja. Kalau minggu lalu Mencius itu husnudzon pada manusia, sekarang Hanfaisi kebalikannya. Suudzon pada manusia, bahwa manusia tidak bisa baik, manusia itu dasarnya jelek. Maka perlu dikembangkan cara berpikir legalisme. Manusia biar baik butuh hukum, hukum bisa tegak butuh penguasa yang kuat. Dan ini nanti diterapkan oleh Qin Shi Huang tadi kan. Jadi dia bisa dengan keras, dengan kaku mengatur negaranya dan jaya. Bahkan peninggalannya kita nikmati sampai hari ini. Tembok Cina, itu bangunan yang luar biasa. Nah, kenapa harus legalisme? Tujuannya apa? Stabilitas dan ketertiban. Caranya gimana? Metodenya penguasa harus menerapkan hukum secara tegas. Yang menjalankan dapat hadiah, yang melanggar dapat hukuman. Ini harus tegas. Ada hukum bagus tapi penguasanya tidak tegas, orang akan putus asa dengan hukum. Maka butuh penguasa yang tegas, butuh aturan yang jelas, yang ditegakkan. Makanya di Hanfaisi legalisme itu unsurnya 3.
Yang pertama si, yang kedua su, yang ketiga fa. Si itu otoritas, su itu metode atau seni memerintah, fa itu hukum. Jadi yang pertama harus ada si, penguasa yang kuat, yang punya otoritas. Jadi yang dipatuhi, yang disegani, yang punya wibawa, yang punya karisma, yang punya kuasa. Butuh ini. Kalau pemerintahnya tidak disegani, pemerintahnya tidak punya wibawa, tidak dianggap punya otoritas, tidak ada gunanya hukum. Maka yang pertama harus ada si. Maka pilihlah pemimpin yang punya si, punya otoritas, punya kekuatan, punya daya, yang membuat orang patuh. Yang kedua su. Tidak cuma punya otoritas, tapi dia juga harus cerdas, mampu mengelola pemerintahan. Punya strategi-strategi untuk menerapkan hukum, itu namanya su. Jadi ada penguasanya, yang dia punya otoritas, yang kedua dia menguasai seni pemerintahan. Itu namanya su. Jadi penguasanya bagus, tapi kemampuan su-nya jelek. Itu nanti rumit juga, karena tidak akan jalan penegakan hukumnya. Kalau bahasa hari ini si itu mungkin dekat ke leader, kalau su itu dekat ke manajer, cara mengatur. Kalau si itu cara memimpin. Yang terakhir fa. Kalau fa itu hukum. Jadi hukum itu berarti isinya apa? Reward dan punishment. Balasan atau hukuman. Orang salah harus dihukum, orang baik harus dapat fasilitas, dapat kenyamanan. Kalau ini tidak jalan, seperti apapun negara itu akan lemah. Jadi hukum harus jalan, untuk bisa jalan harus ada pemimpin yang mampu memerintah, yang mampu memimpin. Jadi ini si, su, fa. Nah, implikasinya apa? Itu teori dasarnya yang dipakai oleh Qin Shi Huang tadi dari Han Feizi. Ketika orang hanya fokus pada hukum, nanti ya berimplikasi kalau di tulisan-tulisannya Han Feizi. Yang pertama, implikasi ke pendidikan. Zaman Qin Shi Huang dikenal banyak eksekusi pada ilmuwan-ilmuwan, pada ulama-ulama zaman itu, ulamanya sana. Pada buku-buku, pembakaran buku-buku. Jadi demi ideologi negara, buku-buku yang tidak cocok sama hukum sama negara ya dimusnahkan. Ilmuwan-ilmuwan yang gagasannya tidak sesuai, gagasannya tidak nyambung sama ideologi negara, yang suka ngeritik, suka melawan, harus disingkirkan. Kalau tidak begini nanti negaranya lemah. Nah itu rakyatnya bingung nanti. Dikasih pikiran macam-macam, mereka tidak bisa stabil. Jadi yang suka ngeritik, suka singkirkan aja. Itu strategi zaman itu. Buku-buku dibakar. Keluarga juga begitu. Keluarga harus nomor 2, negara nomor 1. Kalau negara butuh anggota keluarga, harus diberikan. Kalau ada anggota keluarga melanggar hukum, ya harus diserahkan ke negara. Pokoknya keluarga nomor 2, negara nomor 1. Jadi kalau di Hanfei ini manusia untuk negara. Jadi manusia harus tunduk sepenuhnya pada negara,
kebebasannya harus diserahkan ke negara karena timbal baliknya negara akan mensejahterakan dia. Jadi logikanya seperti itu. Makanya terus dikenal sebagai legalisme. Jadi pemerintahan yang fokus pada hukum. Oke. Jadi nanti teori ini bisalah kalian lihat, kalian jadikan framework untuk menganalisis fenomena macam-macam di negara kita. Sejauh mana kita ada ndak indikasi ciri-ciri model legalisme ala Hanfeizi ini. Oke, itu kalimat yang terkenal dari Hanfeizi. Tidak ada negara yang kuat atau negara yang lemah selamanya. Kalau mereka menegakkan hukum dengan kuat, maka negara akan kuat. Tapi kalau penegak hukum lemah, negara akan lemah. Jadi kalau yang menegakkan hukum itu kuat, negaranya kuat. Tapi kalau yang menegakkan hukum lemah, negaranya akan lemah. Karena memang kuncinya ada di negara yang hukumnya kuat. Terus masyarakat itu takluk pada kekuatan dan sedikit yang dapat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin kebajikan. Kalian saya ceramahi bertahun-tahun kayak gini, kebajikan, kebijaksanaan, itu kan berubahnya sedikit. Tapi coba negara bikin undang-undang ngatur kalian, pokoknya setiap anak harus berfilsafat. Yang tidak filsafat dihukum kurungan selama 1 bulan misalnya. Kamu cepat menguasai filsafat nih mesti. Tapi kalau dibiarkan wis sinau-sinau dhewe, sak ngerti-ngertimu, sak ikhlase wae, wis ndak berkembang. Tapi begitu ditekan, awas. Kalau ndak, itu kan. Kalian tahu kalau nulis itu bagus misalnya. Tapi kalian kan ndak nulis kalau ndak diperintah dosen, itu pun perintahnya sambil ngancam. Kalau ndak ngumpul, nilaimu jatuh 40% tulisan ini. Kamu kan baru bergerak. Jadi begitu ada pressure, ada aturan, ada undang, kamu baru gerak. Kalau cuma dinasehati, mbok kamu itu nulis. Nulis itu penting loh untuk meningkatkan kualitas dirimu. Ndak nulis mesti yakin. Tapi kalau dipaksa, baru jalan. Jadi katanya Hanfeizi, ndak. Manusia itu kalau cuma ceramah, dikasih doktrin-doktrin, ndak akan jalan. Jadi tunduknya apa? Pada kekuatan, pada power, pada kekuasaan. Kalau disuruh ikhlas, pokoknya seenaknya sajalah, sesukanya sajalah, mesti ndak. Nunggu kamu sadar, itu iso sampai kiamat ndak jalan-jalan. Pokoknya kudu ono pressure sidik-sidik. Itu yang ada di pikirannya Hanfeizi. Jadi ini orang kalau dibiarkan saja, ya negara bisa jatuh beneran ini. Maka perlu ada penguasa yang kuat. Ya meskipun kalau Qin Shi Huang tadi agak kebablasan jadi diktator. Jadi kuncinya pengelolaan negara ada di sini. Jadi butuh undang-undang yang kuat, hukum yang kuat. Cuma hukum yang kuat ini tidak akan ada artinya kalau penegak hukumnya tidak kuat, penguasanya tidak kuat. Jadi kuncinya 2 tadi kan. 3 tadi, Si, Su, sama Fa. Itulah kunci kejayaan satu negara. Oke, ada the way of ruler. The way of ruler itu jalan penguasa. Ini pelajaran buat kalian. Kalian semua kan nanti akan jadi penguasa. Ini bedanya pemimpin dengan yang dipimpin. Katanya Hanfeizi, seorang penguasa tidak boleh menampakkan hasratnya karena para menterinya hanya akan pura-pura untuk menyenangkannya saja. Jadi penguasa itu tidak boleh terlalu vulgar. Aku itu sebenarnya pengen kawin lagi ya, misalnya. Itu nanti
para orang-orang sekelilingmu yang menjilat kamu akan, oh berarti ini senengannya ini, oh itu kesukanya ini. Dia akan menjilatmu dengan itu. Maka penguasa harus pinter-pinter tidak menampakkan hasratnya. Ia tidak boleh menampakkan keinginannya karena para menterinya akan menunjukkan wajah yang berbeda. Kenapa bisa ABS? Dulu kan dikenal asal bapak senang. Sing penting senang pimpinannya. Yang dilaporkan yang menyenangkan saja. Karena mereka tahu betul apa yang menyenangkan pemimpin ini. Karena pemimpin itu sendiri terang-terangan menunjukkan hasratnya yang menyenangkan dia. Maka jangan terlalu vulgar. Pemimpin itu harus pinter-pinter ngerem. Maka buanglah suka dan tidak suka. Jadi pemimpin rodo ekspresinya harus agak datar-datar gimana gitu, biar nggak kelihatan, biar orang nggak mudah nebak, mesti karepe ngene. Karena nanti kalau sudah ditebak, para penjilatnya akan mudah menjilat. Buanglah suka dan tidak suka, para menteri akan menampakkan wajah asli mereka. Sisihkan sebentar kebijaksanaan, dan para menteri akan berhati-hati dengan langkah mereka. Ya di sekeliling raja orang pinter banyak, rajanya sendiri pinter, tapi rajanya jangan ngumbar kebijaksanaan. Karena kalau dia ngumbar kebijaksanaan, yang bawahnya nggak mikir nanti, kayak didikte. Wong itu orang pinter semua, biarkan optimal keluar semua kemampuan mereka. Nah, itu yang disebut sisihkan kebijaksanaan. Karena itu meskipun seorang raja bijaksana, sebaiknya ia tidak menunjukkan arah kebijaksanaannya, namun membuat semua orang tahu posisinya. Jadi raja yang bagus tidak harus dikte, misalnya mahasiswa itu harus bla 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 bla, tapi membuat mahasiswa itu sadar posisinya dan melakukan yang terbaik dirinya sebagai mahasiswa. Jadi maksudnya itu, di sekeliling raja ini kan orang potensial berbakat semua. Jadi biarkan orang sekelilingnya sadar posisinya. Meskipun ia memiliki orang berharga, ia tidak menampakkan kebaikannya, namun ia mencermati motif dari para menterinya. Maksudnya apa? Menteri-menterinya itu orang pintar, orang berbakat semua. Nah, tidak menampakkan kebaikan itu tidak, wah kamu bagus, kamu luar biasa, kamu top, kamu sukses. Ada yang dipuji, ada yang, wow kalau menteri saya ini, ahlinya ini, dan seterusnya. Enggak. Jadi raja itu cenderung menunggu, melihat, mencari. Jadi tidak banyak ngomong. Harusnya, kalau pakai teorinya Hanfeizi, the way of ruler. Meskipun berani, ia tidak menunjukkan keberaniannya untuk menunjukkan kemarahan, namun ia membiarkan bawahannya menunjukkan keberanian sepenuhnya. Jadi misalnya rawuran apa perang, rajonya paling belakang, meskipun mungkin dia paling sakti. Biar apa? Anak buahnya ini optimal mengeluarkan kemampuannya. Kalau sedikit-sedikit rajanya turun, buat apa punya anak buah yang hebat-hebat, sakti-sakti? Nanti mereka manja, kemampuannya tidak keluar secara optimal. Itu the way of the ruler. Oleh karena itu, raja yang semacam ini, meskipun kelihatannya menyingkirkan kebijaksanaan, kelihatannya tidak bijaksana, tapi pemerintahnya sukses. Meskipun kelihatan ia menyingkirkan orang yang berharga, tidak banyak muji, pelit penghargaan, tapi dia dapat pujian. Meskipun kelihatannya bukan orang yang gagah, kelihatan pemberani, tapi negaranya kuat. Kenapa? Dia bisa mengoptimalkan orang-orang sekelilingnya. Itu namanya the way of ruler. Jadi tidak over. Jadi tidak suka pamer tentang kesuksesannya, keinginannya, dan macam-macam. Biar orang tidak mudah
cari muka di depan dia bisa membuat orang sekelilingnya kemampuannya optimal keluar semua. Jadi bukan orang yang paling sakti, tapi bisa melahirkan banyak orang sakti. Bukan orang yang paling pinter, tapi membuat orang-orang pinter bisa optimal berpikirnya. Itu the way of the ruler. Jalan seorang pemimpin. Inilah jalan pemimpin yang tercerahkan. Ia membuat orang bijaksana, melahirkan semua gagasannya. Dan selanjutnya ia yang memutuskan urusannya, sehingga kebijaksanaannya tidak pernah habis. Ia yang membuat orang berharga menunjukkan bakat mereka. Selanjutnya ia yang mempekerjakan mereka, sehingga ia selalu memiliki orang yang berbakat. Saat ada keberhasilan, penguasa yang mendapat nilainya. Saat ada kesalahan, para menteri yang bertanggung jawab dicela. Jadi kuncinya di sini. Kenapa tadi tidak terlalu banyak turun tangan? Tenang aja, kalau sukses tetap akan dianggap suksesnya seorang raja. Tapi begitu gagal, kegagalan itu akan ditimpakan pada menterinya tadi. Wong tadi rajanya kan cuma mancing biar kemampuannya keluar. Kok dilalah menterinya gagal? Kan orang menterinya memang kurang ajar. Tapi begitu sukses tetap kena rajanya. Itu pintere seorang pemimpin, the way of the ruler, kuncinya di situ. Sehingga nama penguasa tidak pernah jelek. Oleh karena itu, seorang penguasa bukan orang yang berharga itu sendiri, tapi dia adalah pemimpinnya orang-orang yang berharga. Dia bukan orang yang bijaksana, tapi dialah yang menentukan pemikiran bijaksana mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Misalnya ada gagasan A untuk membuat negara ini makmur. Ini kan bukan gagasan rajanya, gagasan filosof yang itu. Begitu diterapkan, kalau sukses yang dapat pujian rajanya. Tapi kalau gagal, filosof itu mikirnya memang kacau. Yang disalahkan filosofnya. Itu the way of the ruler. Jadi Han Fei memberi nasihat pada rajanya, lakukan ini. Kemudian ada 10 kesalahan. Nanti kalau kalian jadi pemimpin, perhatikan ada 10 kesalahan yang jangan sampai kalian lakukan kalau tidak ingin runtuh. Yang pertama, memberikan loyalitas untuk hal remeh dan mengkhianati loyalitas yang lebih besar. Kalau ingin meruntuhkan satu negara, buat negara itu sibuk dengan hal-hal yang remeh dan lupa dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang penting, hal-hal yang esensi dan hakiki. Karena ini nasihatnya Han Fei yang pertama. Jadi yang penting-penting. Coba baca media satu negara, baca koran satu negara, yang viral-viral itu yang penting-penting apa yang remeh-remeh? Kalau yang viral-viral itu yang remeh-remeh, ya mungkin usia negara kita tidak akan panjang. Karena kita akan kehilangan banyak hal-hal vital. Fokus pada pencapaian yang remeh dan kehilangan hal yang besar. Sama, coba dilihat keberhasilan-keberhasilan yang ditunjukkan, itu hal penting apa hal tidak penting. Kalau kesuksesannya hal-hal yang tidak penting, ya tinggal menunggu waktunya. Karena begitu ditabrak oleh hal yang penting, dia akan runtuh. Kebahagiaanmu itu hal-hal yang penting esensial atau hal-hal yang remeh-remeh? Coba kamu cermati ya sehari-hari kehidupanmu. Yang paling membahagiakanmu apa? Kuota masih banyak? Apa? Itu kan kamu nanti yang ngerti. Yang menyenangkanmu apa? Kalau ternyata itu hal-hal yang tidak esensial, hal-hal yang remeh, ya profilmu ya profil remeh nanti. Masa depanmu tidak penting. Jadi kebahagiaanmu apa, ukuran kesenanganmu apa, itu nanti jadi kunci kamu besar apa tidak.
Oke, terus bersikap serius dengan dirinya tapi tidak menghargai penguasa yang lain. Hati-hati, kita tidak bisa sukses sendiri, tidak bisa jaya sendiri. Kita butuh orang lain. Maka ketidakpedulian kita pada orang lain akan membawa kejatuhan kita. Kemudian yang keempat, negara jatuh kalau warganya tidak peduli dengan negaranya, hanya ingin senang-senang saja. Situasi negara seperti apa peduli amat, bukan urusanku. Wis ana presidene, wis ana menterine, wis ana bupatine, ngapain aku melu mikir? Ya tanda-tanda sudah. Kita tidak akan jaya. Terus tamak serakah hanya mencari keuntungan. Jadi pengen senang sendiri, pengen enak sendiri, hanya mencari keuntungan sendiri. Ini kesalahan kelima yang membuat satu negara akan runtuh. Yang keenam, mudah terlena oleh perempuan musik, mengabaikan urusan negara sehingga mengundang bencana, menghancurkan negara. Ini kalimatnya Hanfei ya, ini sebenarnya mirip kayak tadi, terlena dengan hal duniawi. Di situ pakai istilah perempuan. Ya kalau berarti sebaliknya, kalau perempuan berarti mudah terlena oleh laki-laki. Musik itu biasanya konotasinya dengan hura-hura, seneng-seneng, dugem, karaokean, jenis-jenis begitu kalau hari ini. Jadi tidak bisa diajak susah. Masyarakat yang mudah terlena ini biasanya susah sedikit dia sudah teriak-teriak. Itu akan mengundang kehancuran negara. Terus kalau penguasa meninggalkan istana untuk perjalanan yang lama, maksudnya apa? Meninggalkan tugasnya lama, meninggalkan kursinya, posisinya untuk rentang waktu yang lama. Ini biasanya ya tanda-tanda sudah. Pasti ada orang yang menggantikan posisimu, yang mengancammu. Terus egois, mengabaikan loyalitas menteri-menterinya, berkeras dengan jalannya sendiri. Merasa gagasannya pasti benar, yang lain salah. Karena aku raja, maka aku yang paling benar. Itu tanda-tanda sudah kehancuran. Terus ada kalanya pemerintah itu tidak percaya dengan dalam negerinya sendiri, lebih mengandalkan sekutunya yang dari luar. Ini tanda-tanda sebentar lagi akan terjadi perpecahan, katanya Hanfei. Dia tidak percaya dengan sumber daya yang di dalam, lebih percaya pada sekutunya yang dari luar. Kemudian yang nomor 10, susah memberi penghargaan. Kemudian telinganya buntu, susah dikasih tahu, sehingga peringatan-peringatan dari orang-orang sekelilingnya tidak masuk. Maka tinggal ditunggu saja runtuhnya satu negara. Nah, silahkan 10 hal ini kamu cermati, kira-kira gejalanya ada enggak di kita. Kamu tinggal nyari contoh kasusnya. Kita suka yang remeh-remeh apa enggak, fokus kesuksesan apa, dan seterusnya. Kalau sudah sampai 10 ya berarti sudah mau ganti negara. Kalau zaman dulu loh ya, ganti negara, alamat negara mau jatuh. Oke, jadi itulah gagasan-gagasan dasar dari yang disebut legalisme. Jadi pemikiran tentang pengelolaan negara yang basisnya pada hukum. Gagasan semacam ini sebenarnya tidak salah, karena ya setiap negara punya undang-undang. Cuma hati-hati ketika jatuh ke isme nanti, biasanya sudah kaku. Kaku itu nanti tidak luas.
Kalau sudah tidak luwes menerapkannya, yang terjadi kediktatoran. Atas nama hukum yang semula demi ketertiban, bisa jadi melahirkan penindasan. Itu yang terjadi di era dinasti Qin awal, yang mempraktekkan ajaran-ajaran dari Han Feizi. Oke, jadi itu gagasan dasarnya. Setelah ini kita belajar beberapa filosofi dari cerita-cerita pendeknya Han Feizi. Yang pertama, dongeng terkenal tentang seorang petani yang bernama Zheng Ren. Ceritanya, judulnya Zheng Ren membeli sepatu. Ini dongeng, kalian santai aja, boleh sambil tidur. Tapi di balik setiap cerita ada maknanya yang luar biasa. Jadi Zheng Ren ini petani. Suatu ketika dia ingin beli sepatu. Di rumah dia nyari tali untuk ngukur lingkar kakinya. Diukur sampai pas. Kemudian dia berangkat ke pasar, nyari sepatu yang cocok. Begitu dapat model sepatu yang cocok, dia mau ngambil ukuran yang sudah dia bikin, tidak ada. Ukurannya tadi yang tak bikin mana? Ternyata ukurannya ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang sama yang jualan, Mas tolong, saya pesen sepatu yang semacam ini, cuma saya lupa ukurannya berapa, ukurannya ketinggalan di rumah. Terus ditanya sama yang jual, sampean beli sepatu untuk siapa? Ya untuk saya. Mbok ya sudah, langsung aja dicoba pakai kaki yang sekarang dibawa itu. Enggak. Pokoknya yang benar itu yang ukuran. Saya sudah ngukur kok itu di rumah, sudah pas pokoknya ukurannya. Jadi saya butuh ukurannya. Jadi saya pulang dulu mau ngambil ukuran. Padahal itu ya tinggal dia coba sekarang kan jadi. Tapi dia bela-belain pulang untuk mengambil ukuran. Itu ceritanya lucu, tapi bayangkan kita sering seperti ini. Ini kalau di kampus mungkin kasusnya antara teori dengan kenyataan. Teorinya apa, situasinya apa. Kadang-kadang teori sama situasi ini tidak nyambung. Tapi kita paksakan, pokoknya teorinya ya begini. Itu di kampus-kampus sering terjadi. Mungkin dalam hidup sehari-hari orang-orang idealis itu kan semacam ini. Meskipun idealismenya itu jelas tidak nyambung, tidak cocok, tapi tidak. Pokoknya kalau sudah begini ya harus begini. Padahal kalau dia agak jeli dibaca situasi saat itu kan bisa, oh teorinya saya bilangnya begini, tapi hari ini kan situasinya sudah berubah. Tidak harus pelek persis seperti teori. Cocokkan saja dengan yang sekarang berjalan. Nah, kita sering kayak Zheng Ren yang beli sepatu tadi. Padahal tinggal kamu ukur saja kan bisa pas, tapi kamu bela-belain enggak. Pokoknya harus ukuran ini. Nah, jadi ini cerita nasihat yang pertama dari Han Fei bahwa teori ya teori. Teori itu dirumuskan dari kenyataan. Jangan dibalik. Kenyataan kita setir dengan teori. Dalam banyak hal kita sering nyetir kenyataan dengan teori, meskipun tidak nyambung. Oke, kadang-kadang kita jadi korban persepsi kita sendiri, ideologi kita sendiri. Nah, itu sama kasusnya dengan ceritanya Zheng Ren ini. Oke, cerita pertama. Cerita kedua. Keliru. Kalau ini cerita tentang kontradiksi. Perkataan yang saling bertentangan. Dalam hidup kita juga sering mengalami dan merasakan ini.
Makanya berkali-kali saya bilang, cobalah kita sering muhasabah, kita sering. Jadi ini ada cerita PKL, pedagang kaki lima zaman itu tapi ya. Jadi PKL ini menjual tombak sama perisai. Terus dia promosi di pinggir pasar, ayo beli ini tombak berkualitas, perisai berkualitas. Waktu promosi perisai ini sangat tangguh. Tidak ada benda apapun yang bisa menembus dia. Terus ganti promosi tombak. Waktu promosi tombak, kebalikannya. Ini tombak jagoan ini. Tombak luar biasa. Tidak ada benda apapun yang tidak bisa ditembus oleh tombak ini. Nah, terus ada yang tadi nonton demonstrasinya, coba tombak itu kamu cubleskan ke perisaimu, kira-kira tembus apa enggak? Jadi ini kan kontradiksi. Yang ini tadi katanya enggak ada benda apapun yang bisa ditembus, sementara yang ini enggak ada benda yang enggak bisa ditembus. Nah, terus kalau diadu, terus yang benar yang mana kira-kira? Oke, ini ada dua pelajaran. Yang pertama pelajaran konsistensi berpikir. Kadang-kadang kita dalam hidup itu karena ingin nyari enaknya sendiri, kontradiksi pun kita tabrak. Kita nyari-nyari alasan. Kan banyak itu kan di medsos-medsos, lo dulu bilang apa, sekarang bilang apa. Itu kontradiksi. Dulu katanya kalau banjir bla 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 bla, sekarang bilang apa? Bla bla. Nah, itu kontradiksi namanya. Kan banyak sekarang di medsos itu kontradiksi. Tapi orang tidak peduli. Padahal itu menunjukkan inkonsistensi logis. Menunjukkan orang hanya ingin menangnya sendiri, ingin enaknya sendiri. Pelajaran pertama itu. Pelajaran kedua adalah pelajaran tentang objektivitas. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak ngomong. Tidak usah ngomong ini tidak mungkin ditembus, tidak usah ngomong ini bisa menembus segalanya. Terus kamu tabrakkan aja lah. Nanti akan kelihatan mana yang unggul, tombaknya atau perisainya. Kalau yang ditabrakkan kok terus tembus, berarti yang bagus tombaknya. Kalau ditabrakkan kok tidak tembus, berarti yang bagus perisainya. Ini pelajaran objektivitas. Tidak usah terlalu banyak ngomong. Tunjukkan saja buktinya. Jadi ngomong seperti apapun tidak penting. Kenyataannya saja seperti apa. Itu pelajaran kedua dari Han Feizi. Jadi tidak usah terlalu banyak pamer, tidak usah terlalu banyak ngomong, kenyataannya saja lebih penting. Kemudian pelajaran yang kedua tentang perhatikan apa yang kita katakan. Kadang-kadang seolah-olah luar biasa yang diomongkan, tapi itu hanya kontradiksi sifatnya. Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, ternyata memang hanya ingin nyari menangnya sendiri, enaknya sendiri. Itu situasi dari cerita tentang perkataan yang bertentangan.